wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MPLS, Materi pembelajaran lingkup sosiologi. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Stay tune ya guys. Nah teman-teman, kita akan bahas materi yang pertama, yaitunya konsep toleransi dan solidaritas. Nah teman-teman udah tahu belum apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan agama, suku, budaya, dan banyak lagi. Toleransi tidak berarti membenarkan semua ajaran, tapi memberi ruang orang lain untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya tanpa kita hakimi, teman-teman. Selanjutnya tentang solidaritas. Solidaritas adalah rasa kebersamaan setia kawan dan saling membantu dalam masyarakat. Solidaritas muncul ketika ada empati terhadap kondisi yang tidak baik. Kaitan keduanya, toleransi menjaga agar perbedaan tidak terjadi konflik, sedangkan solidaritas membuat perbedaan justru jadi kekuatan untuk saling membantu. Nah, contoh dari toleransi, tetangga Muslim tidak mengganggu ibadah tetangga Kristen. Nah, contoh dari solidaritas, saat terjadi banjir, warga bersama-sama ikut membantu membersihkan masjid, gereja, padahal mereka beda agama loh, tapi mereka tetap saling solidaritas. Nah, itulah teman-teman materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu moderasi beragama di Indonesia. Nah, moderasi beragama ialah cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri, tidak mengkafirkan orang lain, tetapi juga tidak mengabaikan ajaran pokok dari agama kita sendiri. Nah, dari hal ini ada 4 indikator moderasi beragama menurut Kemenak. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yaitu menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, yaitu toleransi, yaitu menghargai perbedaan keyakinan. Yang ketiga, anti kekerasan. Artinya itu kita menolak cara kekerasan atas nama agama. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Maksudnya di sini ialah kita tidak menolak tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dan dari hal ini tujuannya itu ialah agar agama jadi sumber damai, bukan sumber konflik, cocok untuk Indonesia yang beragama. Contohnya saja nih, tokoh agama ikut upacara 17 Agustus. Muslim mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk hubungan sosial dan menolak ceramah yang memprovokasi kebencian. Nah, itulah pembahasan yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitunya upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi hubungan yang harmonis, saling menghargai, saling menghormati, dan bekerja sama antar sesama, walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan. Jadi upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, dialog intens agama. Maksudnya tokoh agama rutin bertemu membahas masalah bersama, bukan debat akidah. Yang kedua, pendidikan multikultural. Maksudnya sekolah mengajarkan siswa untuk saling menghargai terhadap perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peraturan bersama. Maksudnya membuat kesepakatan waktu ibadah agar tidak saling mengganggu. Yang keempat, kerja sosial bersama. Contohnya yaitu melakukan gotong royong di sekolah, di sekitar lingkungan. Dan yang kelima, peran dari pemerintah, yaitunya menjamin kebebasan beragama sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 29. Nah, teman-teman, contoh nyata dari membangun kerukunan antar umat beragama yaitu seperti yang ada di Manado dan di Ambon. Mereka tuh seperti warga Muslim ikut menjaga gereja saat Natal, dan juga sebaliknya pemuda gereja itu ikut menjaga masjid saat sholat Idul Fitri.
Dan dari program Desa Sadar Kerukunan yang dimana semua rumah ibadah mereka itu dibangun secara berdekatan dan warga itu punya jadwal kerja bakti ya secara bersama gitu. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu toleransi dan solidaritas itu jadi pondasi, modernisasi beragama jadi jalan tengah agar umat beragama tidak ekstrim, dan semuanya itu diwujudkan lewat upaya nyata membangun kerukunan yang sehingga Indonesia kita ini tetap damai di tengah keberagaman. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, teman-teman, itulah materi kita pada hari ini. Semoga penyampaian kami tadi bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dah guys. Bye bye.